Senin kemarin PDIP resmi mengumumkan 6 bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2024. Namun belum ada nama bakal pasangan calon untuk Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. PDIP juga sempat dikabarkan akan mengusung pasangan Anies Baswedan, Rano Karno di Pilgub Jakarta. Namun belum ada pengumuman resmi hingga hari ini. Belakangan santer beredar kabar ini ada PDIP batal mengusung Anies dan bakal mengusung Pramono Anung Rano Karno. Lantas bagaimana dengan calon untuk Pilkada Jabar dan Jawa Timur? Sudah bergabung bersama kami politisi PDI Perjuangan Guntur Romli dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu Pak Guntur. Selamat sore Pak Guntur, bagaimana kabar Anda? Selamat sore, Assalamualaikum, kabar baik, Mbak Megi, Mas Agung. Ya, Sore, Waalaikumsalam. Dan kita sapa langsung saja Pak Agung yang juga sudah bergabung bersama kami di sore ini. Selamat sore Pak Agung, bagaimana kabar Anda? sore Mbak Megi, Mas Guntur, baik. Baik, kita langsung saja Ya, ke Pak Guntur terlebih dahulu ya, karena ini kita ingin melihat bagaimana dinamika internal Partai PDIP. Ini santer nama Pramono Anung akan berduet dengan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Apakah ini sudah keputusan final? ya, sampai detik ini belum ada keputusan, belum ada pengumuman resmi dari Ketua Umum kami terkait Pilkada DKI. Namun kami juga mengakui bahwa nama Mas Pram juga masuk dalam opsi ya, yang akan dimajukan dalam Pilkada DKI yang berpasangan dengan Bang Rano Karno. Dan nama Mas Pram itu seperti disampaikan oleh kawan seperjuangan saya, Mas Yeno tadi, memang sudah lama disiapkan untuk di Pilkada DKI. Dari beberapa nama yang dimunculkan, ada namanya Mas Ahok, ada Mas Anies, termasuk juga Mas Pram. Ya karena kami melihat memang ada hal yang positif ya dari nama Mas Pram, bahwa beliau itu bisa diterima semua kalangan, komunikasinya enak, ya kan, ke semua pihak juga enak berkomunikasi dan juga bisa diterima semua kalangan. Ya kalau kita melihat, kalau secara realistis memang kalau di survei-survei kan ada nama Mas Anies dan Pak Ahok ya yang muncul, tapi kan kita harus sadari bahwa ada sisi positif sekaligus ada sisi negatif dari kedua tokoh tersebut. Jadi tidak hal yang aneh kalau tiba-tiba muncul nama Mas Pramono Anung yang bisa menjadi jembatan, yang bisa menengahi, yang bisa menjadi opsi tengah di antara dua nama Anies dan Ahok yang selama ini gencar diperbincangkan untuk calon ya di PDI Perjuangan untuk di Jakarta. Baik, Pak Guntur, tadi Anda sudah menyebut ada beberapa alasan begitu ya kenapa tidak mengusung Pak Anies. Tetapi kita masih ingin bertanya kenapa Pramono? Ini nama Pramono tidak pernah masuk dalam survei dan elektabilitas pun ini juga masih di bawah Basuki Cahayapurnama. Apakah ada alasan tertentu dari internal partai sehingga ingin mengusung Pak Pramono? Ya, kalau nama Mas Pram tidak ada di survei, sebenarnya bisa ditanyakan ke tukang survei. Kenapa nama Mas Pram tidak ada? Padahal jauh-jauh hari kami sudah menyebut beberapa nama untuk Pilkada DKI ini, termasuk juga ada namanya Bu Risma, ya kan? Tapi insya Allah ini Bu Risma juga untuk di Jawa Timur. Kemudian juga ada namanya Mas Hendar Prihadi, Mas Hendi, dan Alhamdulillah Mas Hede sudah menjadi cawagupnya Pak Andika untuk di Jawa Tengah. Jadi ini terkait dengan soal nama-nama di survei yang mungkin tidak pernah dimasukkan. Padahal kami melihat bahwa dari sisi senioritas, pengalaman, kemudian juga komunikasi politik, ya, kemudian juga membangun relasi. Ini Mas Pram ini sosok yang sangat mumpuni. Beliau di partai juga mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan, juga pernah di DPR, kemudian juga sekarang di Seskap. Jadi untuk semua kelompok-kelompok, semua pihak-pihak, baik yang ada di internal PDI Perjuangan, ataupun yang ada di luar PDI Perjuangan, termasuk juga dengan lembaga-lembaga negara, beliau memiliki komunikasi yang sangat baik. Jadi saya kira ini salah satu alasan kenapa kemudian PDI Perjuangan tidak mau katakanlah terjebak di antara dua nama, baik Anies ataupun Ahok. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan, tapi saya kira itu adalah alasan yang utama kenapa harus Mas Pramono Anung. Demikian, Mbak. Baik, Pak Guntur, tentunya kami juga ingin menanyakan begitu ya bagaimana dengan Anies Baswedan, apakah sebenarnya PDIP ini sudah menutup peluang untuk mengusung Anies Baswedan? Kalau sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari Ibu Ketua Umum, belum ada keputusan
soal siapa yang maju di Jakarta, maka nama Mas Anies dan juga Pak Ahok juga masih ada kemungkinan. Jadi belum ada istilah tutup buku. Karena kan sampai kemarin pun juga terus mempertimbangkan kan di antara katakanlah nama-nama yang sudah beredar, siapa kira-kira yang cocok untuk kita dukung bersama-sama di PDI Perjuangan. Tapi intinya salah satu dari yang kami sampaikan, kami perlu tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah menghamba kepada yang namanya elektoral pada hasil survei. Kami lihat survei adalah sebagai pemetaan untuk mengambil strategi dalam pemenangan di pilkada, tapi bukan satu-satunya untuk melihat dan memilih, kemudian memutuskan calon tersebut maju di pilkada untuk tahun ini. Baik, baik. Kita akan lanjutkan dialognya dan kita akan beralih dulu ke Pak Agung untuk melihat PDIP begitu ya langkah-langkahnya. Ini sejumlah pihak sebenarnya sedikit menyayangkan karena isunya memang Anies Baswedan akan diusung oleh PDIP pada tanggal 26. Tetapi ternyata ditunda. Bagaimana pendapat Anda? Iya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, memang PDIP ini secara institusional partai yang sangat rasional, sangat realistis dalam event politik apapun ya, baik itu pilkada, pileg maupun pilpres. Sehingga menjadikan partai PDIP ini selalu senantiasa besar, kokoh dan punya kader-kader yang berkualitas. Kemudian yang kedua, secara elektoral saya melihat ini bagian dari strategi politik PDIP untuk memberikan efek kejut politik kepada lawan-lawan politiknya. Istilahnya sederhananya wow factor seperti itu Bang Guntur ya. Jadi elemen of surprise-nya senantiasa ya dihadirkan supaya apa? Supaya tidak bisa ditebak, tidak bisa dicari tahu kelemahan dan kekurangannya dalam waktu yang pendek ini seperti itu. Jadi saya masih melihat ini bagian dari strategi politik itu dan saya kira bagus dan kita tunggu saja yang tidak bisa bersabar ini kan pemirsa dan netizen se-Indonesia ya Guntur ya. Tapi kalau Pak PDIP politisinya dan elemen-elemen lainnya saya kira sudah terbiasa karena memang ini bagian dari langkah untuk memastikan kemenangan Mbak Megi. Dan saya kira lawan-lawan politik yang nanti akan hadir apakah itu nanti RK Suswono, apakah paslon independen Kundar Mais tersebut akan deg-degan juga ya karena ini bukan main-main ini lawan ataupun calon yang akan diusung oleh PDIP seperti itu Mbak Megi sebagai pengantar. Iya, bukan hanya netizen saja ya, semua kantor berita pada tanggal 26 sebenarnya juga sudah breaking news menyorot DPP PDIP untuk menunggu gitu ya pengumuman pengusungannya. Tapi ternyata ditunda dan kita ingin masih berbincang dengan Pak Agung. Bagaimana Anda Ya. melihat sikap PDIP yang sengaja gitu ya mengumumkan calonnya di saat injury time? Ya, ini bagian dari dinamika internal juga. Mau tidak mau memang sosok Anies, sosok Ahok itu punya kelebihan dan kekurangan. Ya kalau kita bedah satu persatu, sosok Anies misalkan di internal PDIP memang penuh kontroversi karena terikat oleh cerita 2017 yang penuh dengan pro kontra. Kemudian Pak Ahok sendiri di eksternal ini juga problematik. Ketika nanti diusung kembali di Pilkada 2024, ada kerentanan ya terhadap isu-isu primordial maupun isu-isu politik identitas. Nah, saya kira tarikan dinamika di internal partai maupun di eksternal tadi yang akan membuat penggodokan ataupun perenungan dalam dari Ibu Megawati memang lebih lebih lama sebagaimana biasanya sebelum dia memutuskan atau memberikan rekomendasi strategisnya untuk PDIP di tingkat publik. Jadi saya kira wajar ketika kemarin ketika ada pengumuman 6 calon gubernur wakil gubernur di 6 provinsi itu ditunda untuk Jakarta, Jabar maupun Jatim karena memang perenungannya belum selesai dan nama Anies terlibat di internal PDIP ini juga karena ada putusan MK kemarin. Saya kira ini bagian dari dinamika itu dan apapun keputusannya harus kita apresiasi. Tapi yang jelas saya yakin PDIP sangat rasional, ya sangat percaya akan data-data, apakah itu sifatnya kualitatif, kuantitatif, dan itu yang membuat PDIP survive dan eksis terus di belantika politik nasional kita bahkan dalam orbit strategis kekuasaan, Mbak Megi. Baik, Pak Agung, pastinya Anda juga sudah melakukan banyak Ya. sekali survei dan banyak sekali data yang Anda himpun. Kami ingin Ya. menanyakan, sebenarnya siapa jika diusung oleh PDIP kemungkinan besar akan menang di Pilkada Jakarta? Ya, kalau basisnya data survei yang paling aktual, otomatis namanya Anies Baswedan. Dengan siapapun dia berpasangan kader PDIP namanya, apakah itu Pak Rano Karno, kemudian Ibu Risma, kemudian siapa lagi, Pak Jarod dan seterusnya, itu peluang menangnya lebih besar.
ya. Namun ketika nama Anies dibuang, diabaikan dan hanya kader PDIP yang berpasangan saling melengkapi, maka peluang menangnya mengecil. Kenapa? Karena yang dihadapi itu lawannya adalah RK Suswono yang merepresentasikan kekuatan figur di RK, yang punya elektabilitas walaupun sampai hari ini belum mampu melampaui Pak Ahok dan Pak Anies seperti itu, dan ada Suswono di sana yang punya mesin partai yang solid dan sudah teruji dari pileg kemudian pilkada. Bahkan dalam beberapa hal mesin ini bisa jadi akan lebih solid menghadapi misalkan lawan dari PDIP ketika faktor Aniesnya tidak ada. Namun ketika Aniesnya ada di sisi PDIP, nah ini punya kelebihan karena sedikit banyak akan menggerus mesin politiknya PKS, karena sedikit banyak Anies ini merepresentasikan tokoh perubahan yang kemarin di Pilpres dibawa mati-matian oleh PKS. Nah kali ini ketika ditinggal oleh PKS dan mendekat ke PDIP, ini sebuah keuntungan elektoral yang luar biasa sebenarnya bagi PDIP. Sehingga sangat mubazir ketika dalam posisi ini Anies tidak dipertimbangkan secara secara solid untuk dibawa oleh PDIP bersama kadernya tentunya dalam Pilkada 2024 nanti di Jakarta seperti itu. Baik, ini Pak Guntur sepertinya sudah batuk-batuk begitu ya setelah mendengar. Saya ingin garis bawahi tadi Pak Agung juga sudah menyampaikan siapapun yang dipasangkan oleh Anies Baswedan kemungkinan besar akan menang. Pak Guntur, silakan. Ya, tentu saja kami kan sudah mempertimbangkan nama Mas Anies. Dan Mas Anies itu kan juga diusulkan secara resmi oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta. Dan kami juga telah membahas dalam rapat-rapat tersebut. Jadi kalau saya ingin mengoreksi bahasanya Mbak Megi ya, kemarin itu bukan menunda Mbak. Memang untuk Pilkada DKI itu belum diputuskan siapa calonnya. Jadi memang betul ada 3 nama yang sudah muncul, ada nama Mas Anies, Pak Ahok, kemudian juga Mas Pram di akhir-akhir. Tapi itu belum diputuskan. Sampai detik ini saya juga masih belum mendengar informasi siapa yang kira-kira akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Tapi pada intinya kalau kita melihat Mas Anies kan kita tentu saja tidak pernah lupa kepada sejarah rivalitasnya. Sejarah rivalitas antara Mas Anies juga dengan calonnya dari PDI Perjuangan yang sekarang duduk sebagai ketua DPD PDI Perjuangan yaitu Pak Ahok. Maka dari itu tentu saja tetap ada warisan-warisan, ada hambatan psikologis. Maka dari itu ketika beberapa hari yang lalu ketika muncul nama Mas Anies yang semakin menguat, saya pernah mengusulkan ya kalau gitu Mas Anies itu masuk aja PDI Perjuangan agar bersama keluarga PDI Perjuangan kan kita bersama-sama belajar pemikirannya Bung Karno, kemudian menyebarkan pemikirannya Bung Karno, agar sama-sama kita menjadi kader partai, kemudian kita sama-sama menyukseskan Pilkada DKI dan ingin terus membangun masa depan. Nah, menurut saya hambatan-hambatan psikologis itu yang mungkin belum terselesaikan dan juga ini juga namanya yang sebelumnya pernah berseteru ya kan. Kemudian juga sekarang belum terlalu mengenal, belum ada kecocokan. Mungkin di situ saya kira ada hambatan-hambatan selain juga tentu saja soal kepercayaan ya kan waktu pidato kemarin kan Bu Mega itu kan pernah menyebut soal istilah mendompleng. Itu kan istilahnya kan jangan sampai hanya mau masuk partai tapi hanya memakai partai sebagai kendaraan, kemudian setelah fungsi partai itu selesai kemudian ditinggal. Ini kan bukan cara berpartai yang baik. Kalau berpartai yang baik tentu saja masuk partai, menjadi kader, membangun partai, berkeringat, tertawa, menangis bersama rakyat, gitu kan. Nah, disitulah akan menjadi salah satu unggulan dari kader partai. Nah, ya disitulah salah satu tradisi yang kuat di PDI Perjuangan, membangun struktur partai, membangun budaya partai, itu ya yang menurut saya itu yang sekarang terus menguat dan mesti dipahami dan dihormati oleh pihak siapapun yang ingin membangun kerjasama dengan PDI Perjuangan. Baik, Pak Guntur, kami juga sudah menampung begitu ya. Tadi naskah saya sebenarnya dibatalkan, tapi saya sudah rubah jadi ditunda begitu. Tapi sebenarnya hanya belum diputuskan begitu ya Pak Guntur. Oke, nah kita dari Jakarta kita beralih ke Jabar. Oke, nah untuk Jawa Timur dan Jawa Barat sendiri siapa yang disiapkan oleh PDIP untuk melawan Deddy Mulyadi tadi, karena kita juga baru saja melihat mendaftarkan diri di Bandung, Jawa Barat. Bagaimana dengan PDIP sendiri? Siapa saja calonnya? Kalau untuk di Jawa Timur itu mungkin nama yang kuat adalah Ibu Isma, yang Menteri Sosial saat ini. Beliau kan juga dulu pernah menjadi Wali Kota Surabaya 2 periode. Untuk pendampingnya ini masih kita bicarakan, kita masih bahas. Nah untuk Jawa Barat juga masih ada nama-nama yang dibahas, tapi mohon maaf belum bisa disebutkan.
Tapi intinya di dua wilayah tersebut PDI Perjuangan dengan keputusan MK dan kita bersyukur dan itu juga jadi pujian Ibu Mega waktu pidato kemarin memuji keberanian Hakim MK sehingga kami yang sebelum ini terancam tidak bisa mencalonkan bahkan ada 10 wilayah yang mau dijadikan sebagai kotak kosong di provinsi akibat putusan MK, kami bisa mengusulkan calon sendiri. Nah ini juga kami karena keterbatasan soal waktu dan juga masih nama-nama yang terus dipertimbangkan untuk Jawa Barat, kami belum bisa menyebutkan nama tapi sudah ada, Mbak. Gitu. Baik, sudah ada tapi belum bisa menyebutkan. Nggak apa-apa, kita langsung saja Ya. tanyakan ke Pak Agung, begitu ya, Ya. untuk melihat Jawa Timur dan juga Jawa Barat sebenarnya siapa saja yang diusung oleh PDIP supaya ini kemungkinan besar akan menang di Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Iya, sebelum ke sana Mbak Meggy ada satu hal yang ingin saya sampaikan ketika misalkan ya di Jakarta ada arahan misalkan berpasangan ya antara duet Anies dengan kandidat dari PDIP, apakah itu Pak Rano Karno, apakah itu Pak Pramono Anung atau yang lain. Jadi pasangan ini sedikit banyak bisa membuat semacam nafas rekonsiliasi nasional. Dan ini saya kira hal penting supaya apa? Supaya isu-isu politik identitas di Pilkada 2024 nanti di dalam konteks Jakarta tidak terulang lagi. Jadi bahasanya kemudian adalah substansi ataupun gagasan tentang visi, kemudian misi, program dan inovasi kebijakan yang akan dilakukan di Jakarta, antara misalkan figur yang diusung oleh PDIP, apakah itu Anies dengan Rano Karno atau siapapun dengan Ridwan Kamil Suswono. Dan saya membayangkan ya 3 pasang nanti misalkan jadi itu akan bertarung habis-habisan soal substansi gagasan-gagasannya tadi. Tidak ada lagi irisan-irisan primordial, identitas, dan seterusnya. Dan ini penting bagi Republik, bagi masyarakat kita, bukan hanya untuk Jakarta. Agar apa? Semangat rekonsiliasi tadi memang terlapisi dan bisa membuat kohesi sosial politik di antara publik dan elit kita semakin kuat seperti itu. Nah, untuk konteks Jawa Timur, saya kira nama Ibu Risma ya yang paling istilahnya menguat di eksternal juga di banyak temuan lembaga-lembaga survei dalam konteks kader PDIP yang memang cukup kompetitif ketika harus melawan Khofifah bersama Emil seperti itu. Nah, untuk di Jawa Barat ini saya juga masih meraba-raba, tapi ada nama Pak Ono Surono, Ketua DPD PDIP di Jawa Barat ya Bang Guntur ya. Kemudian juga Ya, sempat betul. disebut-sebut ada Ibu Susi Pujiastuti ya dari eksternal, tapi ini masih apa ya, masih dinamis. Dan seperti Bang Guntur tadi yang dan tadi kita bahas, ini memang PDIP benar-benar menyimpan betul nama-nama di wilayah-wilayah strategis tadi supaya apa? Punya efek kejut yang dahsyat kepada lawan-lawan politiknya, Mbak Meggy. Baik, baik. Kami akan terus memantau perkembangan Pilkada 2024, siapapun yang menjadi kepala daerah nantinya. Kami tentunya mengharapkan akan membuat Indonesia lebih maju dan juga tentunya kita juga akan terus memantau bagaimana dinamika politik tanah air. Terima kasih politisi PDI Perjuangan Guntur Romli dan juga Direktur Terima Eksekutif Trias kasih. Politika Strategis Agung Baskoro. Sama. Mas Guntur. Terima kasih.